Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dan diberkati Tuhan. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Peniel Reflection. Kita akan bersama membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah yang adalah sumber pemberi berkat dan hidup bagi kami umat manusia. Dalam kerendahan diri kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena segala kebaikan-kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam perjalanan kehidupan kami. Sehingga benar kami melihat bahwa kasih Tuhan dalam kemurahan-Mu selalu terjadi atas kehidupan kami. Kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga di dalam perjalanan hidup kami sebagai manusia kami sedia untuk membaca merenungkan, terlebih lagi kami sedia untuk menjadi pelaku firman di tengah-tengah langkah perjuangan hidup beriman. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan Allah yang telah sedia membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan. Amin. Saudara-saudari kekasih dalam Tuhan, kita akan bersama merenungkan dalam satu tema cinta kasih dalam kebenaran. Firman Tuhan yang mendasari dalam pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18. Firman ini saya bacakan dalam terjemahan baru edisi kedua. Demikian firman Tuhan berkata, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Jemaat yang diberkati Tuhan, ketika kita melihat dalam keberadaan kehidupan kita sebagai manusia, dalam kehidupan lingkungan dengan keluarga, bersama dengan kerabat, bersama dengan orang-orang yang terdekat dengan kita, pasti dalam hubungan itu didasari dengan cinta dan juga kasih kita terhadap orang-orang itu. Tetapi yang menjadi sebuah persoalan, apakah di dalam perjalanan kehidupan kita atau dalam kasih yang kita lakukan kepada sesama kita itu, apakah didasari dengan kebenaran atau justru tidak dalam kebenaran? Apakah benar kita mengasihi dengan tindakan nyata, ataukah hanya sekedar dalam ucapan bahkan dalam perkataan bahwa kita mengasihi mereka? Mari kita bersama merenungkan ketika dikatakan bahwa ucapan bibir itu tidak akan berfaedah apabila tidak disertai dengan bukti. Ucapan bibir itu tidak akan bisa dirasakan kalau tidak ada dalam sebuah tindakan yang nyata ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi sesama kita. Maka sebuah pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita harus mengasihi dengan sebuah tindakan? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman ini menjadi dasar bagi kita semua. Ketika juga dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka ketika kita merenungkan bahwa kasih Allah yang sungguh besar, di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita manusia, maka harus ada juga respon dari setiap umat yang percaya ketika dia mengatakan bahwa dia mengasihi sesamanya, maka itu harus benar ada dalam tindakan wujud kasih yang nyata kepada semua orang. Seperti ketika kita mengasihi kepada sesama kita dengan melakukan perbuatan yang benar sesuai dengan kebenaran dari firman Tuhan. Karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita jumpai dalam kehidupan di zaman sekarang, ada banyak sekali perbuatan-perbuatan kasih yang tidak benar. Ketika seseorang mengatakan atau misalnya dia membenarkan sebuah perkara yang jelas-jelas bahwa orang itu melakukan sebuah tindakan yang tidak benar. Tetapi dia mengatakan karena dia mengasihi, maka dia membenarkan perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang salah dari orang yang dia kasihi.
Sebuah pertanyaan lagi, lalu bagaimana caranya kita mengasihi dengan perbuatan yang benar kepada sesama kita? Bapak Ibu, mengasihi sesama dalam sebuah perbuatan bahkan juga dalam kebenaran adalah bagaimana kita rela untuk berkorban bagi sesama kita. Karena seperti yang firman Tuhan katakan, bahkan Allah sendiri rela untuk memberikan nyawanya kepada kita umat manusia. Maka pengorbanan yang dimaksudkan adalah bagaimana setiap kita umat manusia, kita mampu untuk berkorban, memberikan yang terbaik dalam sebuah keadilan bagi orang-orang juga yang membutuhkan pertolongan kita. Maka pengorbanan itu sangat penting untuk kita lakukan sebagai orang yang percaya. Karena kalau kita jumpai dalam setiap keberadaan hidup kita umat manusia, ada banyak sekali kejadian-kejadian, ada banyak sekali peristiwa-peristiwa termaksud dengan orang-orang di sekitar kita yang masih hidup dalam kekurangan. Orang-orang di sekitar kita yang masih hidup dalam kemiskinan, mereka hidup dalam keterbatasan, bahkan juga mereka hidup di dalam penderitaan-penderitaan itu. Maka sebuah panggilan dari kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Allah, sebagaimana dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa pertolongan atau kepedulian kita seharusnya melebihi dari kebiasaan kita, yaitu hanya sekedar mengucapkan kasih terhadap sesama. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kasih itu tidak terlihat atau tidak bisa dirasakan oleh orang yang mendengarkan ucapan kasih. Bapak Ibu, ini bukan hanya sekedar berbicara tentang besar atau kecil pemberian kita. Relanya kita berkorban tidak berbicara soal mahal atau murah. Dan tidak hanya sekedar berbicara soal mewah atau sederhana, tetapi Bapak Ibu, perihal ucapan kasih itu benar bisa dirasakan oleh orang lain. Bentuknya bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa juga kita membantu, kita menolong orang lain yang sedang membutuhkan di dalam pertolongan, bahkan juga dalam sebuah topangan doa dalam kehidupan sesama kita. Karena kasih yang seperti inilah yang sebenarnya dimaksudkan oleh Yohanes. Kasih yang terungkap lewat perkataan, kasih yang terungkap lewat lidah bisa terwujud nyata di dalam sebuah bentuk kepedulian, bahkan pertolongan kita kepada sesama. Untuk itu saudara-saudari, wujudkanlah kasih itu dalam kehidupanmu sebagai orang yang percaya dan buktikanlah kasih itu kepada semua orang. Maka perbuatan-perbuatan kita akan benar dirasakan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita semua untuk mewujud nyatakan perkataan kasih menjadi sebuah perilaku dan tindakan nyata kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Shalom. Thank you.